Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan niatkan untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah dan berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri ini orang yang senantiasa memiliki kesempatan untuk berada dalam keadaan yang terbaik, hidupnya tenang dan tentram, dan juga diberikan kesempatan untuk senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berada dalam keadaan yang segera bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri-diri ini orang yang memiliki kesempatan juga untuk sesegera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa dalam keadaan apapun. Tentunya juga kita memanfaatkan kesempatan untuk islah, bersilaturahim dengan sesama, dan tentunya kita berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia dan dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok golongan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wajilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bacaan suratul Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kita mendapatkan rahmat Allah dan kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri setiap apa yang menjadi kebaikan, dan juga kita bersabar setiap yang kita rasakan sebagai sesuatu yang berakibat penderitaan atau kita merasakan berada dalam keadaan yang tidak nyaman atau berada dalam keadaan yang sedang kurang enak ya bagi diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup bahagia, istiqamah, dan senantiasa berjamaah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Quran. Allah menjadikan manusia dan jin hanyalah untuk mengabdi beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika kita mohon pertolongan, Allah menyediakan dua media untuk memohon pertolongan, yaitu ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar puncaknya dibuktikan dengan saum, tirakat, menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha menjadi yang terbaik. Dan sholat artinya kita lakukan upaya untuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah dengan berdiri, ruku dan sujud, dengan membaca apa-apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Dan ketika kita memahami bahwa membaca Al-Quran sebagai kebaikan, maka kita ingat apa yang dipesankan Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan dari belajar dan mengajarkan Al-Quran, mudah-mudahan kita memberikan manfaat, paling tidak untuk diri sendiri, mudah-mudahan juga untuk orang lain, untuk saudara, untuk dulur-dulur, untuk baraya, dan juga untuk alam semesta. Ya, karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan ketika ingin berbagi manfaat, maka manfaatkanlah umur kita dengan maksimal. Karena Rasul juga mengatakan, khairun nas man tala umuru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amal. Sampai dengan hari ini, di bulan Hafid, di bulan Dzulqa'dah, ya, di awal-awal bulan Dzulqa'dah, kita dalam keadaan insya Allah masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur dan disolehkan amal, insya Allah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, alhamdulillah kita bisa berinteraksi, bersilaturahim, dan tentu saja keinginan kita dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan berbadan sehat, berpenampilan prima, ke kiri dan ke kanan senyumnya sama, sumringah, dan hilangkan reget, ya, segala sesuatu yang mengakibatkan kita itu ripuh, rudet dan riweuh serta ruwet. Ya, sekarang lagi musim orang tuh, ya, segala sesuatu itu riweuh, Bu, ya, rudet dan riwet. Padahal Allah menjadikan manusia ini takwim, sempurna penciptaannya, artinya fisiknya, jasmaniahnya, zahirnya, dan juga ruhaniyahnya, nuraninya pasti sempurna. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menggetarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, kita dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, dan juga bersama-sama kita hadir dari Saung Tahfidz Al-Quran yang berada di berbagai belahan bumi, ya. Ini ada dari Sukaraja, Tasikmalaya, Kang Agus Japar Sidik di area Tanjung Jaya, ya. Kemudian dari bersama ibunda tercinta dan juga dengan saudara dan sahabat keluarganya. Juga dari Sumedang ada hadir Teh Ris Yudiati bersama keluarga, ya. Dan insya Allah sehat walafiat. Juga hadir dari Garut, daerah Banyuresmi Tarogong, ya. Ada hadir Kang, bukan Akang ini, AA Iskandar, aki-aki yang biasa ada di Cijerah, sekarang sedang ngeem di Garut.
alhamdulillah bersama nenengnya tercinta dan keluarga. Kemudian dari Kasepuhan Cirebon ada hadir Hilda Martina Rahayu bersama keluarganya. Kemudian dari Kota Bandung dari Marga Ayu Raya hadir Kang Muhammad Hussein bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Bandung juga Kang Indra Gunadi bersama keluarga besarnya di Radio Kilait FM bersama kru dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan juga sahabat yang lainnya, termasuk yang hadir juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Kota Bandung. Ya, biasanya diikuti Kang Irwan Fikri di Bojong Soang dan Kang Dudung Rahman dari arah atas ujung Berung Kota Bandung. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik insya Allah. Mari Bapak Ibu lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Yang kita akan baca pagi hari ini adalah surah Al-Lail, surat tentang malam, yaitu surat ke-92. Surat ke-92 Al-Lail ini diturunkan di kota Mekah. Jadi yuk kita pagi hari ini ke kota Mekah. Kebayang waktu itu Rasulullah dalam keadaan sedang dibuli, dicaci, dan juga dianiaya. Bahkan sahabat-sahabatnya ada yang sampai dibunuh. Dan kemudian Rasulullah SAW diusir untuk tidak berada di kota Mekah. Sehingga kita waktu itu beranggapan atau waktu itu kita akan punya persepsi sangat mencekam. Ya, dalam keadaan diboikot, diteror, dan tentunya diberikan batasan-batasan dalam kehidupannya sampai-sampai terakhirnya Rasulullah SAW kemudian setelahnya wafatnya Siti Khadijah istri tercintanya dan juga wafatnya Abu Thalib paman tercintanya, kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, pagi hari ini kita akan mengalami apa yang disebut dengan keadaan yang mencekam di kota Mekah sambil membaca surat Al-Lail. Jumlah ayatnya 21 ayat. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa tamatkan 21 ayat. Dan setelah itu nanti kita akan baca terjemah tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita untuk memahami sehingga pemahaman kita menjadi benar. Dan akhirnya nanti kita memilih dan memilah untuk yang mampu kita laksanakan, kita amalkan sampai mendapatkan kenikmatan dan setelah itu kita sebarkan kepada manusia dan kepada orang-orang di sekitar kita insya Allah. Ingat selalu kita getarkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi hari ini kita getarkan kalbu kita untuk belajar dan mengajarkan. Baik, yuk kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketemu Bapak Ibu surat 92 Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa
Wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man yatala wastaghfara Wa kadzdzaba bil husna. wa kadzdzaba bil husna Fasanuyassiruhu lil usra. fasanuyassiruhu yusra Wa ma yughni wa ma yughhi anhu yang ma beda ya. taradda Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. wa ma yughhi anhu maluhu iza taradda Inna alaina lal huda. inna alaina al-huda Wa inna lana lal akhirata wal ula. wa inna lana lal-akhirata wal-ula Andartukum naran talaqqa. فأنذرتكم نارا تلظى La yaslaha illal asqa. لا يصلها إلى الأسقى Alladzi kadzdzaba wa tawalla. الذي كذب وتولى Sayujannabuhal asqa. وسيجنبها الأتقى Tak, ya, tak ya. Jadi bukan sa itu, sa. Tak. Wa sayujannabuhal atqa. وسيجنبها Alladzi yu'ti malahu yatazakka. الذي يؤتي ماله يتزكى Mali ahadin yadahu min ni'matin tujazza. ما لا ما لا ما وما لأزاد Illa إلا btigha'a wajhi rabbihil a'la. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Falasawfa yarda. ولسوف يرضى Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. 21 ayat sudah kita baca pagi hari ini dari surat Al-Lail. Bapak Ibu, di ayat-ayat atau di akhir-akhir dari surat-surat Al-Quran banyak yang mengabarkan tentang sesuatu, ya, sesuatu yang terjadi. Dari mulai kemarin kita menemukan Al-Buruj, ya, apa itu Bu? Bintang-bintang, ya. Kemudian ada juga yang hadir di malam hari, Al-Tariq. Kemudian juga ada Al-A'la. Kemudian ada tentang Al-Fajri.
surat Fajar. Ada juga tentang negeri Mekah. Ada juga tentang walail, ya, tentang malam hari. Nah, dan pagi hari ini kita bercerita tentang apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ayat surat ke-92 tentang malam. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Tentunya setelah membaca kita harus paham. Orang yang tidak paham tak bisa mengambil pelajaran meskipun sudah baca. Jadi ingat Bapak Ibu, kita tingkatkan dari membaca kemudian menjadi memahami. Tentunya membaca karena kita punya bekal keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah firman-firman Allah yang mulia, yang suci. Karena dari yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala, disimpan di tempat suci namanya Lauhul Mahfud. Kemudian dibawa oleh malaikat yang suci. Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi yang suci, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di dua tempat suci, yaitu Makkah dan Madinah. Kalau mau membacanya harus bersuci. Kalau Bapak Ibu mau suci, maka bacalah Al-Quran. Tentunya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ingin bergabung dengan orang-orang yang mencari kesucian, maka bergabunglah dengan orang-orang yang gemar membaca insya Allah. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa di dalam surat ini dari 21 ayat ini kita akan berusaha mendapatkan pemahaman dari yang diterangkan atau yang ditafsirkan dalam tafsir bahasa Indonesia dari Ibnu Katsir. Ya. Mari kita mulai dari ayat pertama. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan siang apabila terang benderang. Benar nggak Bapak Ibu? Lamun malam poe, lamun siang terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi bencong Bu. Ya. Terus gimana kok bisa ada? Itu karena kelakuan, karena mental. Karena manusia itu jelas, kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Kalau tidak uceng, ya ulaten. Punya, ibu mah kudu jelas wae. Punya, ayah uceng, ayah ulaten. Ayah laki-laki, ada perempuan. Ulaten itu kemang naon Bu? Mang bawang. Berarti pada dete lain kembang bawang itu Pak Dede mah Pak Dede ya tuh ada yang baru tahu nini ya dia tahu kembang bawang ya alhamdulillah Bu ya. Bu bahasa Brebesnya apa Bu kembang bawang? Bahasa Pemalang apa Bu? Ya ulater itu kembang bawang ya. Ya udahlah pokoknya nama eta Bu ya. Itulah enaknya hidup itu Bu, bisa ketawa, nyebut ulaten aja Bu Anang langsung senyum-senyum gitu. Padahal ya ulatennya kembang bawang. Ya. Ya. Kalau kembang duren apa Bu? Olohok. Itu kan Ibu udah tahu kembang duren olohok. Jadi kalau yang itu teh kembang duren. Iya ya. Kalau kembang buruan naon Bu? Budak ketemu Bu. Enggak tahu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita belajar lagi bahasa Sunda. Ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Begitu ke ayat yang keempatnya. Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia itu harus menyadari ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada awewe, ada lelaki, ada laki, ada perempuan. Sesungguhnya manusia itu berbeda-beda usahanya. Ya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mudah jalan,
ingin dalam hidup ini gampang, ingin dalam hidup ini serba ngaguluyur gitu ya, serba ngahna-ngahning, maka catat di sini ilmunya, yaitu harus sadar bahwa siang malam itu ada. Harus sadar bahwa manusia ini adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian harus sadar bahwa usaha manusia itu berbeda-beda. Kemudian kalau ingin usaha kita mudah, ingin berada dalam keadaan yang serba memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita ingini dalam ridho Allah, yaitu yang pertama memberikan hartanya dan bertakwa. Artinya kudu berehan jeung kudu takwa. Berehan berarti dengan sesama manusia, saling memberi solusi, saling memberi kesempatan, berbagi, ya. Kemudian harus bertakwa dengan penuh rasa takwa, takut kepada Allah, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, dan yakin bahwa nanti akan ada perhitungan dan ada tempat kembali yang indah yaitu namanya surga. Jadi 3 hal ini menyangkut kehidupan kita tentang kesadaran kita harus senang berbagi, harus takut kepada Allah, dan harus yakin kepada hari akhirat. Kira-kira yakin nggak, Bu? Yakin, alhamdulillah. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi lamun ayeuna hararese, lamun ayeuna jalan selalu sempit, rudet, naon deui Bu? Rudet, ruwet, terus banyak masalah gitu ya. Maka cek dalam diri, apakah kita senang berbagi? Pantesan ceceremen terus nanti Bu merege hese, wah susah bunya soalnya hayang keur aing geus aya di aing batur menta teu meunang. Asli teh Bu urang yang seperti itu teh Bu. Jadi orang yang hidupnya susah-susah sekarang, pastikan dia susah berbagi, kemudian tidak takwa kepada Allah. Karena bagi orang yang bertakwa dijamin kemudahan dalam kehidupannya dan juga tidak yakin akan adanya surga. Sedangkan surga itu diperuntukkan bagi orang yang senang berbagi, bersilaturahim, bahasa kita nyamun, asaluna bihi wal arham, kan gitu ya, di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya, udah hafal Bu ya, ada setiap akad nikah sok dibaca ya. Berbagi. Naon sih susahna berbagi, urang aya mah bikeun Bu ya. Ya. Kira-kira susah nggak berbagi? Susah Bu. Menang hari nage hese. Tenang Bu, karena bisa jadi Bapak Ibu, kita yang ngambilnya, kita yang berusaha maksimalnya, ada orang lain yang justru rezekinya itu lewat jalur kita. Ya, gitu. Cing pada depang nyanakeun itu, kemudian kita memberikan upahnya. Itu berarti jalurnya lewat situ. Ya, jangan sampai antep. Tidak, harus peduli. Ya, dan adanya pemerintah dalam hal ini adalah untuk membagi secara baik apa yang terjadi di antara sesama warganya, gitu Bapak Ibu ya. Bukan yang gratis-gratis saja Bu ya, tapi yang tidak gratis juga ada. Untuk bisa mendapatkan yang terbaik, kita perlu membuat yang terbaik juga. Nah, kemudian setelah itu bertakwa dan setelah itu yakin terhadap hari akhir yang di dalamnya ada surga. Dan kita ngomongin surga aja Bu ya, nggak usah ngomongin neraka, ngeri Bu ya. Yuk kita ngomong surga aja Bu ya. Pengurus ke neraka Bu ya, surga aja. Jadi bagaimana kabar di badai mana Bu Edi? Badai ke surga itu. Nggak usah mikirin takut ke neraka, nggak usah ya. Gitu ya. Nggak usah pakai ilah-ilah tulil, nggak usah lah ya. Ya Allah surga pokoknya nama. Kalau ke surga mung ya Allah gitu Bu ya. Tapi kudu berbagi dan kudu yakin tentang ketakwaan kita kepada Allah. Ayeuna masuk loba jelema ruwet Bu. Neraka di pikiran. Nggak usah di pikiran, itu mah urusannya dari bagian Allah. Surga aja yang kita ingini kepada Allah. Ya Allah, nas'alukal jannah, nas'alukal jannah, nas'alukal jannah. Gitu Bu ya. Itu kebiasaan di bulan Ramadan anu ayeuna geus teu dibaraca deui Bu. Dan dianggap nate eta ke bulan Ramadan bungkul, dianggap Allah nate aya di bulan Ramadan. Osok maca eta Bu. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wah penting di bulan Ramadan sabaraha kali teh Bu. Ayeuna para roh geus tara dijawab, geus tara dibaraca deui naudzubillah. Kasukuring Bu ya. Ya.
Sekalinya dibaca, kaum eta mah apa doa Ramadan. Ai Ramadan jeung ayeuna teh sarua. Allah nu eta. Punya ayeuna mah seolah-olah Allah di bulan Ramadan teh beda jeung Allah di luar bulan Ramadan. Sama jeung nu rek umroh jeung haji, Allah nu boga Mekah teh jeung seolah beda jeung Allah nu di dieu. Padahal Allah mah leuwih deukeut ti urat leher. Camkan itu Bu, harus sadar. Kita itu banyak tidak sadar seolah-olah jeung Allah teh jauh, ya. Lamun keur di dieu mah jauh, lamun keur di Mekah mah mun ngodorek. Oh, ke masjid ge 2 jam, 3 jam sebelumnya geus datang. Di dieu mah geus kopat can datang keneh wae. Asli itu teh Bu. Percaya nggak percaya silakan tanya. Ayeuna geus ngadarengdeg. Nah, masjid. Seolah Allah nanti ngan wangi di Mekah di Madinah ngumpul. Tidak, Allah yang kita anut, yang kita yakini itu adalah Allah yang lebih dekat dari urat leher. Ya. Ya. Yuk diajar jangan tanggung-tanggung Bu ya. Belajar bahwa Allah itu Allah yang hadir di bulan Ramadan dan Allah yang hari ini ada itu Allah yang sama. La ilaha illallah. Ya, Allah keur di pengajian, Allah keur di kamar mandi, Allah keur aya di WC, Allah keur aya di pasar, Allah mangan hiji. Nu jadi masalah urang mah mun di pasar sok ngalungkeun bawang, ngalungkeun suuk, ngalungkeun dukuhnya, dianggap teh Allah teu ningali. Naudzubillah. Eta teh menghina Bu Edi ya. Ya udah makanya tobat jangan lagi. Ya. Kan kita udah baca surat Al-Mutaffifin, kelakuan manusia. Lamun membeli hayang ditambahan, lamun menjual arek dikurang. Hati-hati Bu ya. Nah, itulah enaknya kita belajar bersama sama membaca Al-Qur'an. Yuk kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi penekanannya Allah yang di bulan Ramadan, Allah yang di Mekah dan Allah yang di luar bulan Ramadan dan Allah yang ada di sini itu Allah satu. La ilaha illallah. Udah beda-beda punya. Ya ma Allah mungkin ayam mertua, Allah na itu sekolah deket. Allahu Akbar. Adapun mitoha punya. Abdi matahara ada mitohana geus eueuh ayeuna punya. Ya, baik Bapak Ibu. Adapun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup, bahil tuh keremet, ceceremet tadi punya koret, kedekut, nanti Bu. Yang karena itulah. Merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, jadi tidak percaya kepada surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi nu ayeuna hese jalan yang sekarang serba sulit ruwet dalam hidup itu artinya dia kedekut, mereges hese cap jahe dan juga dia tidak percaya bahwa ada surga yang indah di seberang sana. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga? Silahkan mati duluan. Ya. Baru sedikit saja udah langsung antal bin. Ya, ngeuningna pisan jeung ibu-ibu mah ngaraji teh punya. Bapak-bapak, kadang yang di sini beda dengan yang di sini. Ya. Tuh naon abdi mah sehat. Kadang diajak lempang sakedeung, bau ieu lutut. Katanya sehat, diajak jalan lutut udah enggak kuat. Pokoknya abdi mah hayang ka Mekah, geus di ditu kakara saeutik deui mun pikarinya. Abdi mah ngantosan we di dieu. Gitu. Asli teh punya. Saha teh Bu? Urang, jangan menuju ke orang lain Bu ya, bahaya. Karena orang lain belum tentu suka disebut. Mari kita lanjutkan ke ayat 12. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Jadi kata Allah yang memberi petunjuk siapa? Allah. Makanya kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Minta petunjuk hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, maka kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi neraka mah peringatan. Ya, jangan sampai kita menjadi cita-cita. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang paling celaka. Kami memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Orang yang paling yang bertakwa mah dijauhkan dari api neraka. Ya, amin.
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi menafkahkan harta di jalan Allah, bersedekah, berwakaf, berinfak, ya. Jangan ragu-ragu, ya. Kemana? Tentunya kepada yang seharusnya, ya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi kalau kita sedekah atau wakaf atau infak itu jangan berharap dari manusia. Bersedekah kepada Pak Dede, mudah-mudahan balik 3 rut mawa dodol, itu mah bukan sedekah, Bu. Ya. Jadi sedekah Pak Dede pada mana? Pada ka Garut jadu bensin teu ohnya meser we Pak Dede tuh di pom bensin aya. Dibere duitna eta mah nurus tunjung punya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Jadi Bapak Ibu, bersedekah, berinfak, berbagi, jangan berharap kepada makhluk. Saya memberikan sesuatu ke Bu Tati, mudah-mudahan nanti kalau seandainya Bu Tati dapat rezeki, saya juga kebagian. Kan gitu ya. Nah, jadi di ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini sangat jelas bahwa Allah pertama-tama di awal-awal menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Ada siang, ada malam, kemudian ada laki, ada perempuan, dan banyak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa nanti itu di akhirat akan ada 2 tempat, surga dan neraka, yang harus jadikan pikiran kita hari-hari kita adalah surga. Neraka nggak usah dipikirin. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan jalan yang mudah, jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, yang istiqomah, yaitu yang pertama adalah kita senang berbagi, kemudian bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga percaya bahwa nanti akan ada balasan Allah yang terbaik namanya surga. Itu pasti akan mendapatkan jalan yang mudah. Dan bagi yang ingin sulit, catat, bagi yang ingin sulit, tapi malah ayahnya pengen sulit, bagi yang ingin keluar dari kesulitan, nah itu mungkin yang benernya ya. Yang ingin keluar dari kesulitan maka gampang, tong